Kong Cupi? Kapan pulang dari rumah sakit, Kong? Mau ngapain, Kong? Gue udah berasa banget mau mati. Gue mau numpang mati di rumah lo. Hah? Mati dingin, mah. Serius, Pak? Dia mau numpang mati di rumah kita? Paling juga cuma sebentar. Bukan soal itu, Pak. Dia bukan siapa-siapa. Cuma tetangga. Iya. Kong, kenapa engkau mau di sini? Gue habis dari warung beli obat. Tiba-tiba gue ngeliat malaikat di bawah pohon kelapa. Ngeliatin gue terus. Gue takut mati di jalan. Langsung gue kemari. Kenapa beloknya ke rumah saya, Kong? Apes lo aja. Sampean tadi nyimak khotbah Jumat enggak? Ya nyimak lah. Ternyata perjalanan haji itu seru juga ya. Penuh momen-momen spiritual yang menarik, yang luar biasa. Apalagi pas khotib bicara tentang padang Arafah. Iya, tolong banget bohongnya. Tadi itu temanya tentang kematian. Oh, pas bagian itu saya lagi ketiduran kali. Sampean sudah tidur sejak pertama kali duduk. Coba cek gula darahmu, pasti naik. Bisa-bisanya orang lagi khotbah tentang sakratul maut, kok sampean malah bubuk. Emang sakratul maut gimana gitu? Sakitnya di mana-mana, dicabut dari mulai ujung kaki sampai ubun-ubun. Rasulullah saja merasakan sakit, apalagi sampai nanti. Terus biar nggak sakit gimana? Dikasih tahu caranya nggak? Ada caranya. Gimana? Kapan-kapan saya akan kasih tahu sampean. Jangan pelit dong. Kalau saya tiba-tiba mati gimana? Situ mau saya mati kesakitan? Nanti saja, kalau sudah waktunya. Insya Allah saya akan kasih tahu caranya. Telat. Pak RW. Kong Cupi sudah mulai gawat, Pak. Bapak diminta datang segera. Keadaannya gimana, Dang? Wah, ngomongnya sudah mulai ngaco, Bu. Masih di rumah tetangganya. Papa, buruan ke sono. Bantu-bantu doa atau ngurus apa kayak di sono. Ya Allah, Kong Cupi. Nangga, ngapain di situ? Astagfirullahaladzim. Loh, itu berarti Engkong Cupi itu bukan saudaranya Bang Adi Bacan? Tetangga doang. Terus tetangganya doang itu mau numpang mati di rumahnya Bang Adi? Yang namanya saudara muslim yang baik, ya Jam, itu bukan hanya numpang hidup, tapi juga bisa numpang mati. Emang Kong Cupi nggak punya saudara? Ya kayak Bang Jack, dia tinggal sendiri. Punya saudara tapi jauh-jauh. Waduh, nih Om ganteng dari tadi diem aja, kayak patung Brad Pitt. Manis bener. Ustad, kalau saya minta Engkong Cupi dipindahin ke rumah saya, bagaimana? Maksudnya ente pengen mindahin kemesraan bertetangga orang-orang itu ke rumah ente, gitu? Bukan. Saya pengen orang-orang kayak Engkong Cupi bisa menjalani detik-detik terakhir hidupnya di atas kasur saya yang empuk, kamar saya yang bersih dan nyaman. Udah nggak butuh gitu-gituan, Pak. Penting mana dibanding menjalani detik-detik terakhir hidup dengan istighfar dan zikrullah. Jam, lu ngerti kan?
Gue cuma pengen nyediain tempat yang nyaman buat calon ahli kubur. Kasian kalau harus ngadepin malaikat pencabut nyawa di atas kasur yang tipis atau papan. Kalau saya lebih nyaman kalau berada di tengah keluarga yang saling mendoakan, atau di tengah anak soleh, atau di pangkuan istri yang setia. Kalau yang nggak punya keluarga gimana? Maka seharusnya kita punya tetangga yang harus saling peduli. Jangan ngerik-ngerik ya, bener. Hah? Kayak tali. Mas, terima kasih ya Mas. Sama-sama Pak Juki. Ini ada tips untuk penggunaan produknya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Saya rasa udah cukup Mas. Kalau gitu saya pamit. Terima kasih Pak Juki. Terima kasih Mas. Ya, selamat siang. Siang. Yang kayak gitu tadi yang dibilang matinya keren. Abis ngasih santunan, sholat bareng sama yatim piatu sama kaum duafa, terus ngasih tauziah, abis itu meninggal. Malam Jumat pula meninggalnya. Beuh, itu sih keren, asli keren. Gak ada tuh kematian yang lebih keren dari itu. Rasulullah meninggal di pangkuan istrinya dan gak habis ngasih santunan pada anak yatim. Lu berani bilang wafatnya Rasulullah gak keren? Ya kalau Rasulullah kan beda, Juk. Sama aja. Kalau pakai standar lu, berarti wafatnya Rasulullah itu gak keren banget. Astagfirullahalazim. Yang gak gitu juga, Juki. Lu sendiri yang bilang tadi, gak ada kematian yang lebih keren dari itu. Astagfirullahalazim. Iya, sorry. Salah bahasa. Kulkas, TV, AC yang baru udah dipasang sama teknisi tadi. Nih tips perawatannya. Gue keluar dulu ya. Biasanya ngajak kalau kemana-mana. Kayaknya dia benar-benar mau pisah dari kita deh. Ini kasus unik Bang, bahkan bisa dibilang keren. Di mana-mana orang numpang hidup, ini numpang mati. Itu something banget nggak sih? Siapa? Orang Cupi. Udah. Belum, masih. Alhamdulillah masih ada. Terus uniknya di mana? Masa nggak ngerti juga sih Bang? Di mana-mana tuh orang numpang hidup, ini numpang mati. Di mana-mana orang numpang nginep atau numpang tidur karena ingin melanjutkan hidup, atau enggak orang numpang makan, numpang minum karena ada harapan untuk melanjutkan hidup, atau enggak orang numpang sholat karena ingin melanjutkan hidup dengan lebih beriman. Terus kalau yang ini? Ini numpang mati Bang. Dia lagi jalan Bang sendirian nih, cek, tiba-tiba dia ngerasa pengen mati. Tiba-tiba dia pengen masuk nolong aja ke rumah tetangganya dan dia bilang dia mau numpang mati di situ. Bang Adi, sampai sekarang dia belum berani mindahin. Nungguin Kong Cupi mati. Iya. Kenapa sih Bang? Aneh ya? Ini dicukur ujung-ujungnya doang sih tadi Halan. Hah? Gua nggak ada urusan sama rambut gua yang kayak jamur atau cowok-cowok salon lainnya. Nggak ada. Gue cuma pengen bilang yang unik itu justru si tuan rumah menyediakan tempat sebagai tuan rumah untuk tamunya yang numpang mati. Pertanda apa tuh Bang? Itu tanda-tanda yang baik bagi kehidupan kaum muslimin. Sebab melihat kehidupan dan kematian secara wajar, proporsional aja. Silakan mau numpang hidup, silakan aja mau numpang mati. Ya tapi kan pada dasarnya Zam,
semua manusia itu cuma numpang mati di muka bumi. Semua manusia berjalan menuju yang namanya mati. Mau direncanain kek, mau enggak kek, mau disadari atau enggak, mau disikapi dengan ilmu ataupun cuma pakai emosi doang, pada dasarnya manusia cuma numpang mati di muka bumi. Kirain bakal seru. Kematian itu sesuatu yang seru. Cuman kita sering nggak menyadari. Nah, yang paling ngerti itu si calon mayit. Dia yang paling ngerti bagaimana rasa sakitnya, bagaimana tegangnya diperlihatkan sorga dan neraka, dibuktikan adanya kehidupan setelah kematian di dunia. Nah, kita yang hidup cuma bisa ngeliat aja. Si calon mayit tadi ngos-ngosan napasnya, susah payah napasnya. Oh gitu. Dan yang perlu lo tahu lagi, itu tanda-tanda kematian bisa terlihat. Oh ya. Apa sih, Bang? Zam. Apaan, Bang? Lo cepetan sholat. Lo sholat sunnah apa aja? Sholat. Mana, Bang? Jidat lo, Zam. Jidat saya? Warnanya Warnanya apa? beda. Terus? Jidat lo warnanya beda. Lo sholat, mungkin ini sholat lo yang terakhir. Sholat. Astagfirullah. Allahu Akbar. Udah wudhu belum? Belum. Wudhu. Oh iya. Mikirin kematian orang dulu. Kematian sendiri lupa. Astagfirullah. Allah. Sabar ya sayang, gue tahu perasaan lu. Walaupun engkau Cupi bukan karena baru, tapi dia sangat dekat dengan keluarga lu. Mudah-mudahan engkau Cupi menghadap Allah dengan cara husnul khotimah. Tabahkan dulu Santi, kita sama-sama akan kehilangan dia. Gue takut. Belum menyeturin sedikit, Bu. Kenapa takut? Ini kan sudah kehendak Allah. Kita semua akan nyusul. Ikhlasin sayang. Apa yang lo takutin? Kalau Kang Cupi meninggal di sini, rumah gua kan jadi serem. Gak sopan banget. Siapa sih tuh? Ya Allah, itu suara pecut malaikat.
Wah, kalau menurut saya mah ini teh suara susuk yang dicabut paksa. Yang bener lu, Dang. Emangnya Kong Cupi pakai susuk? Denger-denger sih begitu. Dulu kan badannya nggak segede gini. Ah, itu. Ini hari Jumat ya. Iya, Kong. Ini hari Jumat Kliwon, Kong. Ini bertanda buruk. Ini bertanda buruk. Manu kuku, sobo alas, ono peluru, rasanya getas. Ini kamu teh ngomong apaan? Bikin takut saja. Ini nggak bener. Ini nggak bener. Gue mau mati hari Jumat. Amin, ya Rabbal Alamin. Meninggal di hari Jumat. Pertanda bagus. Dijamin masuk surga. Siapa bilang? Itu tahayul. Tahayul mbahmu. Hari ini hari yang bagus buat meninggal. Jadi gimana nih? Mau hari Jumat apa hari yang lain? Kita doakan semoga Kong Cupi meninggal di hari Jumat. Ini wasiat gue. Tolong dengerin. Kalau sampai habis hari Jumat, tolong bantuin gue ya. Bantuin apa, Kong? Bantuin mati hari Jumat. Gimana pun caranya. Hah? Berarti kita harus membunuh engkong. Papa nggak usah ikutan. Gue nggak mau rumah gue jadi ajang pembunuhan. Tapi ini wasiat, Di. Saya bilang apa? Ini pertanda buruk. Pertanda buruk. Mano kuku, sobo alas. Ono peluru, rasanya getas. Itu artinya apa, Bang? Saya juga nggak tahu. Itu bahasa Jawa kuno. Makanya pakai bahasa Indonesia. Mana ada dukun pakai bahasa Indonesia? Kurang nyampe daya magicnya. Stop omong kosong ini. Sekarang kita pikirin bagaimana caranya memenuhi wasiat Kong Cupi ini. Dan Pokoknya kalau di sini Mama nggak mau, Pak. Tuan-tuan, makan siang sudah siap. Room service.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Makan, Mas. Astagfirullah. Masih kadang. Bodoh. Astagfirullah. Udah kenapa sih? Kenapa sih pada nangis? Cang, makan dulu, Cang. Tadi katanya nggak makan. Oh, udah. Saya makan dulu kalau gitu. Jengkol buat saya. Masih sayang juga buat gue. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tiga biji aja masa gak disisain sih lo. Udah, Jengkol gue pesen juga lu kembat. udah lah, Bang, udah. Mau nyumbang nggak? Enggak lah, udah kebanyakan. Cara nolaknya gimana? Laga bego aja. Banyak juga ya Pak ya? Iya Mbak, di sini kan termasuk daerah yang paling banyak minusnya Mbak. Ini semua yang ada di sini masih hidup Pak? Masih. Udah saya cek. Bahkan sebagian saya kenal. Nggak kebayang ya, gimana hidupnya janda-janda miskin itu yang udah nggak punya penanggung hidup. Paling nggak tega aku baca daftar kayak gini. Kalau ketemu, salam ya Pak. Salam sama siapa Mbak? Ya itu, buat janda-janda miskin dan saudara-saudara duafa. Iya Mbak, insya Allah salamnya saya sampaikan. Kapan-kapan kita kesana bawa rombongan artis ya? Boleh tuh Mbak, tapi jangan dalam waktu dekat ini. Dara kan lagi hamil tua. Baik deh, Mbak Marni, Mbak Dara, saya pamit dulu ya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Maaf nih Pak nggak bisa nganterin. Iya, nggak apa-apa. Terus ininya bagaimana nih? Oh, bawa aja Pak, bawa, nggak apa-apa. Sedekahnya bagaimana? Oh, iya, silakan. Kalau mau naik angkot ke Kincir, dari pengkolan situ aja Pak. Jam segini masih banyak. Iya Pak. Agak gila. Gue udah sering denger modus kayak gini. Kagak bisa megang amanah suami. Mbak, maaf, saya numpang nelpon sebentar ya. Oh, iya, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum Mas Chelsea. Pak. Ini loh, ini. Ini nih amplopnya, jangan lupa dibawa. Ini untuk janda-janda gaul, janda-janda miskin itu. Terima kasih Mbak. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak.
Gimana emang ini ceritanya, Bu? Tadi papanya habis nengokin Kong Cupi sama Pak Ios. Pulangnya tahu-tahu jadi pendiam. Saya tanya diem aja. Dikasih lihat malaikat. Apa, Pak? Oh, enggak. Saya lagi istighfar. Di tempat Kong Cupi biasa aja. Pulangnya juga begitu, nggak ada yang aneh. Sebelum berangkat gimana? Berantem biasa kan sama Pak Yos? Siapa yang berantem, Pak? Semuanya normal-normal aja. Bercanda, ngomel, marahin saya. Ya seperti biasanya. Iya udah. Kalau boleh kita nengok ke dalam ya, Bu? Sebentar Pak Ustadz, saya tanya dulu papanya. Pak Ustadz, gimana kalau saya... Jangan komentar apa-apa dulu. Suasana kampung ini sekarang lagi galau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak soleh. Ada apa ini? Pak RW nggak seperti biasanya. Saya jadi turut prihatin. Yang biasanya energik, semangat, jagoan, kok jadi dramatis begini? Kenapa? Saya juga bilang begitu, jangan terlalu dimasukin dalam hati keadaan Kong Cupi. Bukan Kong Cupi yang jadi pemikiran saya, tapi khotbah Jumat tadi siang. Kenapa dengan khotbah Jumatnya, Pak? Oh itu. Khotbah Jumat tentang sakratul maut yang menyakitkan. Saya jadi kepikiran, gimana saya nanti waktu sakarat maut, Pak Ustaz? Rasulullah saja merasakan sakit yang amat sangat. Pasti sakit banget. Semua manusia pasti akan merasakan sakitnya, Pak. Gimana supaya saya tidak merasakan sakitnya, Pak Ustaz? Sakitnya pasti ada, Pak. Tapi kalau kita rindu kepada Allah dan rajin membaca Al-Quran, firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat dan juga rahmat. Insya Allah kita akan menerima sakitnya sebagai kemenangan iman kita. Pak RW bisa takut juga sama khotbah Jumat? Pak RW itu sebetulnya orang pinter, mah. Cuman kadang dia suka merendahkan ke hal-hal yang gak pinter. Ya, kita semua tahulah cerita dia selama ini. Pak, nanti semua amalan kita di dunia kan bakal ditampilkan di hadapan Allah. Betul. Baru dijawab begitu aja udah GR. Apalagi dikasih senyum. Mama kan selalu GR sama Papa. Pak, malu gak sih kalau nanti orang menonton amalan kita? Misalnya, Allah memperlihatkan amalan baik Pak Jalal, menyumbang ini itu puluhan juta. Sementara Ustadz Ferry dan istrinya bisa dibilang donatur tetap pakaian bekas. Kenapa jadi salting gitu sih kalau deket Papa? Tawa ketemu mulu. Abisnya kamu ganteng-ganteng serigala sih.
Mama kan jadi gimana gitu. Selamat menikmati kegantengan papa kalau gitu. Malu nggak sih? Ya enggak lah, kenapa mesti malu sih? Di akhirat nanti kita udah nggak peduli lagi pandangan manusia lain, udah nggak ada guna lagi pamer. Kok bisa begitu? Karena pada hari itu hanya pandangan dan keputusan Allah lah yang paling penting, yang bisa menentukan nasib kita. Sedekah koin 500 perak yang selama ini kita anggap remeh, di akhirat nanti kita pegang kencang seperti menggenggam berlian. Jadi kita nggak perlu malu dong nyumbang baju bekas melulu? Nggak usah malu lah. Oh iya, Papa perhatiin nggak? Enggak. Perhatiin apa? Yang disumbangin kebanyakan baju-baju bekas Mama semua. Karena kondisinya masih 60-70%, masih layak. Papa bukan karena nyindir Mama kan? Apa yang harus disindir dari Mama? Semuanya sudah jelas. Jelas agamanya, jelas cantiknya, jelas cintanya, jelas kesetiaannya. Siapa tahu Papa nyindirin Mama yang udah kebanyakan baju online shopping melulu, jadi banyak yang gak kepake. Justru Papa lagi ngajak Mama beramal soleh. Dapat baju dari Papa, belakangan insya Allah dapat pahala karena disedekahkan. Mama dapat 2 keuntungan. Syukurlah. Tapi bukan mau cari perhatian sama pengurus panti sosial itu kan? Mama udah lihat fotonya? Cantik. Ya salam. Kok sampai ke situ sih mikirnya? Ya iyalah. Punya suami kayak Papa harus sampai sana dong mikirnya. Maha besar Allah yang telah menciptakan makhluk seindah istri, bidadari surgaku. Kong Cupi? Kapan pulang dari rumah sakit, Kong? Mau ngapain, Kong? Gue udah berasa banget mau mati. Gue mau numpang mati di rumah lo. Hah? Badi dingin, mah. Serius, Pak? Dia mau numpang mati di rumah kita? Paling juga cuma sebentar. Bukan soal itu, Pak. Dia bukan siapa-siapa. Cuma tetangga. Iya. Kong, kenapa Kong mau di sini? Gue habis dari warung beli obat. Tiba-tiba gue ngeliat malaikat di bawah pohon kelapa. Ngeliatin gue terus. Gue takut mati di jalan. Langsung gue kemari. Kenapa beloknya ke rumah saya, Kong? Apes lo aja. Sampean tadi nyimak khotbah Jumatnya enggak? Ya nyimak lah. Ternyata perjalanan haji itu seru juga ya. Penuh momen-momen spiritual yang menarik, yang luar biasa. Apalagi pas khotib bicara tentang Padang Arafah. Lelah, tawan banget bohongnya. Tadi itu temanya tentang kematian. Oh, pas bagian itu saya lagi ketiduran kali. Sampean sudah tidur sejak pertama kali duduk. Coba cek gula darahmu. Pasti naik. Bisa-bisanya
Oh, lagi khotbah tentang sakratul maut, kok sampean malah bubuk. Emang sakratul maut gimana gitu? Sakitnya di mana-mana. Dicabut dari mulai ujung kaki sampai ubun-ubun. Rasulullah saja merasakan sakit. Apalagi sampean nanti. Terus biar nggak sakit gimana? Dikasih tahu caranya nggak? Ada caranya. Gimana? Kapan-kapan saya akan kasih tahu sampean. Jangan pelit dong. Kalau saya tiba-tiba mati gimana? Situ mau saya mati kesakitan? Nanti saja, kalau sudah waktunya. Insya Allah saya akan kasih tahu caranya. Telat. Pak RW. Kong Cupi sudah mulai gawat, Pak. Bapak diminta datang segera. Keadaannya gimana, Dang? Wah, ngomongnya sudah mulai ngaco, Bu. Masih di rumah tetangganya. Papa, buruan ke sono. Bantu-bantu doa atau ngurus apa kayak di sono. Ya Allah, Kong Cupi. Rangga, ngapain di situ? Astagfirullahaladzim. Loh, itu berarti Engkong Cupi itu bukan saudaranya Bang Adi Bacan? Tetangga doang. Terus tetangganya doang itu mau numpang mati di rumahnya Bang Adi? Yang namanya saudara muslim yang baik, ya Jam, itu bukan hanya numpang hidup, tapi juga bisa numpang mati. Emang Kong Cupi nggak punya saudara? Ya kayak Bang Jack, dia tinggal sendiri. Punya saudara tapi jauh-jauh. Waduh. Nih, Om ganteng dari tadi diem aja. Kayak patung Brad Pitt. Manis bener. Ustadz. Kalau saya minta Engkong Cupi dipindahin ke rumah saya, bagaimana? Maksudnya ente pengen mindahin kemesraan bertetangga orang-orang itu ke rumah ente, gitu? Bukan. Saya pengen orang-orang kayak Engkong Cupi bisa menjalani detik-detik terakhir hidupnya di atas kasur saya yang empuk, kamar saya yang bersih dan nyaman. Udah nggak butuh gitu-gituan, Pak. Penting mana dibanding menjalani detik-detik terakhir hidup dengan istighfar dan zikrullah. Jam, lu ngerti kan? Gue cuma pengen nyediain tempat yang nyaman buat calon ahli kubur. Kasian kalau harus ngadepin malaikat pencabut nyawa di atas kasur yang tipis atau papan. Kalau saya lebih nyaman kalau berada di tengah keluarga yang saling mendoakan, atau di tengah anak soleh, atau di pangkuan istri yang setia. Kalau yang nggak punya keluarga gimana? Maka seharusnya kita punya tetangga yang harus saling peduli. Saya mirip Brad Pitt ya? Hah? Kayak tali. Mas, terima kasih ya Mas. Sama-sama Pak Juki. Ini ada tips untuk penggunaan produknya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Saya rasa udah cukup Mas. Kalau gitu saya pamit. Terima kasih Pak Juki. Terima kasih Mas. Ya, selamat siang. Siang. Yang kayak gitu tadi yang dibilang matinya keren. Abis ngasih santunan, sholat bareng sama yatim piatu sama kaum duafa, terus ngasih tauziah, abis itu meninggal. Malam Jumat pula meninggalnya. Beuh, itu sih keren, asli keren. Gak ada tuh kematian yang lebih keren dari itu. Rasulullah meninggal di pangkuan istrinya dan gak habis ngasih santunan pada anak yatim. Lu berani bilang wafatnya Rasulullah gak keren? Ya kalau Rasulullah kan beda, Juk. Sama aja. Kalau pakai standar lu, berarti wafatnya Rasulullah itu gak keren banget.
Astagfirullahalazim. Ya nggak gitu juga, Juki. Lu sendiri yang bilang tadi, nggak ada kematian yang lebih keren dari itu. Astagfirullahalazim. Iya, sorry. Salah bahasa. Kulkas, TV, AC yang baru udah dipasang sama teknisi tadi. Nih tips perawatannya. Gue keluar dulu ya. Biasanya ngajak kalau kemana-mana. Kayaknya dia benar-benar mau pisah dari kita deh. Ini kasus unik, Bang. Bahkan bisa dibilang keren. Di mana-mana orang numpang hidup. Ini numpang mati. Itu something banget nggak sih? Siapa? Ngkong Cupi. Udah? Belum, masih. Alhamdulillah masih ada. Terus uniknya di mana? Masa nggak ngerti juga sih, Bang? Di mana-mana tuh orang numpang hidup, ini numpang mati. Di mana-mana orang numpang nginep atau numpang tidur karena ingin melanjutkan hidup, atau enggak orang numpang makan, numpang minum karena ada harapan untuk melanjutkan hidup, atau enggak orang numpang sholat karena ingin melanjutkan hidup dengan lebih beriman. Terus kalau yang ini numpang mati, Bang. Dia lagi jalan nih, Bang, sendirian nih. Cek, tiba-tiba dia ngerasa pengen mati. Tiba-tiba dia pengen masuk nyolong aja ke rumah tetangganya dan dia bilang dia mau numpang mati di situ. Bang Adi, sampai sekarang dia belum berani mindahin. Nungguin Kong Cupi mati. Iya. Kenapa sih, Bang? Aneh ya? Ini dicukur ujung-ujungnya doang sih tadi di salon. Hah? Gua nggak ada urusan sama rambut lo yang kayak jamur. Atau cowok-cowok salon lainnya. Nggak ada. Gue cuman pengen bilang, yang unik itu justru si tuan rumah. Menyediakan tempat sebagai tuan rumah untuk tamunya yang numpang mati. Pertanda apa tuh, Bang? Itu tanda-tanda yang baik bagi kehidupan kaum muslimin. Sebab melihat kehidupan dan kematian secara wajar, proporsional aja. Silakan mau numpang hidup, silakan aja mau numpang mati. Ya tapi kan pada dasarnya, Zam, semua manusia itu cuma numpang mati di muka bumi. Semua manusia berjalan menuju yang namanya mati. Mau direncanain kek, mau enggak kek, mau disadari atau enggak, mau disikapi dengan ilmu ataupun cuma pakai emosi doang, pada dasarnya manusia cuma numpang mati di muka bumi. Kirain bakal seru. Kematian itu sesuatu yang seru. Seru. Cuman kita sering nggak menyadari. Nah, yang paling ngerti itu si calon mayit. Dia yang paling ngerti bagaimana rasa sakitnya. Bagaimana tegangnya diperlihatkan sorga dan neraka, dibuktikan adanya kehidupan setelah kematian di dunia. Nah, kita yang hidup cuman bisa ngeliat aja. Si calon mayit tadi ngos-ngosan napasnya. Susah payah napasnya. Oh gitu. Dan yang perlu lo tahu lagi, itu tanda-tanda kematian bisa terlihat. Oh ya. Apa sih, Bang? Zam. Apaan, Bang? Lo cepetan sholat. Lo sholat sunnah apa aja? Sholat. Emang apa? Jidat lo, Zam. Jidat saya?
warnanya. Warnanya kenapa? Beda. Terus jidat lu warnanya beda. Lu sholat, mungkin ini sholat lu yang terakhir. Sholat. Astagfirullah. Allahu Akbar. Udah wudhu belum? Belum. Wudhu dulu, wudhu. Oh iya. Mikirin kematian orang melulu. Kematian sendiri lupa. Astagfirullah. Allah. Sabar ya sayang. Gue tahu perasaan lu. Walaupun Kong Cupi bukan kerabat lu, tapi dia sangat dekat dengan keluarga lu. Mudah-mudahan Kong Cupi menghadap Allah dengan cara husnul khotimah. Udah, tabahkan hati lu, Santi. Kita sama-sama akan kehilangan dia. Gue takut. Volumenya turunin sedikit, Bu. Kenapa takut? Ini kan sudah kehendak Allah. Kita semua akan nyusul. Ikhlasin sayang. Apa yang lo takutin? Kalau Kang Cupi meninggal di sini, rumah gua kan jadi serem. Gak sopan banget. Siapa sih tuh? Ya Allah, itu suara pecut malaikat. Wah, kalau menurut saya mah ini teh suara susuk yang dicabut paksa. Yang bener lu, Dang. Emangnya Kong Cupi pakai susuk? Denger-denger sih begitu. Dulu kan badannya nggak segede gini. Ah, itu. Ini hari Jumat ya. Iya, Kong. Ini hari Jumat Kliwon, Kong. Ini pertanda buruk. Ini pertanda buruk. Manu kuku, sobo alas, onok luru, rasanya getas. Ini kamu teh ngomong apaan? Bikin takut saja. Ini nggak bener. Ini nggak bener. Gue mau mati hari Jumat. Amin, ya Rabbal Alamin. Meninggal di hari Jumat. Pertanda bagus. Dijamin masuk surga. Siapa bilang? Itu tahayul. Tahayul mbahmu. Hari ini hari yang bagus buat meninggal. Jadi gimana nih? Mau hari Jumat apa hari yang lain? Kita doakan semoga Kong Cupi meninggal di hari Jumat.
Ini wasiat gue. Tolong dengerin. Kalau sampai habis hari Jumat, tolong bantuin gue ya. Bantuin apa, Kong? Bantuin mati hari Jumat. Gimana pun caranya. Hah? Berarti kita harus membunuh engkong. Papa nggak usah ikutan. Gue nggak mau rumah gue jadi ajang pembunuhan. Tapi ini wasiat, Di. Saya bilang apa? Ini pertanda buruk. Pertanda buruk. Mano kuku, sobo alas. Ono peluru, rasanya getas. Itu artinya apa, Bang? Saya juga nggak tahu. Itu bahasa Jawa kuno. Makanya pakai bahasa Indonesia. Mana ada dukun pakai bahasa Indonesia? Kurang nyampe daya magicnya. Stop omong kosong ini. Sekarang kita pikirin bagaimana caranya memenuhi wasiat Engkong Cupi ini. Dan pokoknya kalau di sini Mama nggak mau, Pak. Tuan-tuan, makan siang sudah siap. Room service. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Makan, Mas. Astagfirullah. Nasi Padang. Bodoh. Astagfirullah. Udah kenapa sih? Kenapa sih pada nangis? Cang, makan dulu, Cang. Tadi katanya nggak makan. Ya udah, saya makan dulu kalau gitu. Jengkolnya buat saya. Nasi saya juga buat gue. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. 3 biji aja masa nggak disisain sih lo? Udah, Bang. Udah.
Ampuni hamba. Jengkol gede gue pesen juga lu kembat. Udahlah bang, udah. Mau nyumbang nggak? Enggak lah, udah kebanyakan. Cara nolaknya gimana? Laga bigo aja. Banyak juga ya Pak ya? Iya Mbak, di sini kan termasuk daerah yang paling banyak minusnya Mbak. Ini semua yang ada di sini masih hidup Pak? Masih. Udah saya cek. Bahkan sebagian saya kenal. Nggak kebayang ya, gimana hidupnya janda-janda miskin itu yang udah nggak punya penanggung hidup. Paling nggak tega aku baca daftar kayak gini. Kalau ketemu, salam ya Pak. Salam sama siapa Mbak? Ya itu, buat janda-janda miskin dan saudara-saudara duafa. Iya Mbak, insya Allah salamnya saya sampein. Kapan-kapan kita kesana bawa rombongan artis ya? Boleh tuh Mbak, tapi jangan dalam waktu dekat ini. Dara kan lagi hamil tua. Baik deh, Mbak Marni, Mbak Dara, saya pamit dulu ya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Maaf nih Pak, nggak bisa nganterin. Iya, nggak apa-apa. Terus ininya bagaimana nih? Bawa aja Pak, bawa, nggak apa-apa. Sedekahnya bagaimana? Oh iya, silakan. Kalau mau naik angkot ke Kincir, dari pengkolan situ aja Pak. Jam segini masih banyak. Iya Pak. Belaga gila. Gue udah sering denger modus kayak gini. Kagak bisa megang amanah suami. Mbak, maaf, saya numpang nelpon sebentar ya. Oh iya, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum Mas Chelsea. Pak. Ini loh, ini. Ini nih amplopnya, jangan lupa dibawa. Ini untuk janda-janda gaul, janda-janda miskin itu. Terima kasih ya Mbak. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak. Gimana emang ini ceritanya, Bu? Tadi papanya abis nengokin Kong Cupi sama Pak Ios. Pulangnya tahu-tahu jadi pendiam. Saya tanya diem aja. Dikasih lihat malaikat. Apa, Pak? Oh, enggak. Saya lagi istighfar. Di tempat Kong Cupi biasa aja. Pulangnya juga begitu, nggak ada yang aneh. Sebelum berangkat gimana? Berantem biasa kan sama Pak Yos? Siapa yang berantem, Pak? Semuanya normal-normal aja. Bercanda, ngomel, marahin saya. Ya seperti biasanya. Ya udah. Kalau boleh kita nengok ke dalam ya, Bu? Sebentar Pak Ustadz. Saya tanya dulu papanya. Pak Ustadz, gimana kalau saya... Jangan komentar apa-apa dulu. Suasana kampung ini sekarang lagi galau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak soleh. Ada apa ini?
Pak RW nggak seperti biasanya. Saya jadi turut prihatin. Yang biasanya energik, semangat, jagoan, kok jadi dramatis begini? Kenapa? Saya juga bilang begitu, jangan terlalu dimasukin dalam hati keadaan Kong Cupi. Bukan Kong Cupi yang jadi pemikiran saya, tapi khotbah Jumat tadi siang. Kenapa dengan khotbah Jumatnya, Pak? Oh itu. Khotbah Jumat tentang sakratul maut yang menyakitkan. Saya jadi kepikiran, gimana saya nanti waktu sakrat maut, Pak Ustadz. Rasulullah saja merasakan sakit yang amat sangat. Pasti sakit banget. Semua manusia pasti akan merasakan sakitnya, Pak. Gimana supaya saya tidak merasakan sakitnya, Pak Ustadz? Sakitnya pasti ada, Pak. Tapi kalau kita rindu kepada Allah dan rajin membaca Al-Quran, firman Allah, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat dan juga rahmat. Insya Allah kita akan menerima sakitnya sebagai kemenangan iman kita. Pak RW bisa takut juga sama khotbah Jumat? Pak RW itu sebetulnya orang pinter, mah. Cuman kadang dia suka merendahkan ke hal-hal yang nggak pinter. Ya, kita semua tahulah cerita dia selama ini. Pak, nanti semua amalan kita di dunia kan bakal ditampilkan di hadapan Allah. Betul. Baru dijawab begitu aja udah GR. Apalagi dikasih senyum. Mama kan selalu GR sama Papa. Pak, malu nggak sih kalau nanti orang menonton amalan kita? Misalnya, Allah memperlihatkan amalan baik Pak Jalal, menyumbang ini itu puluhan juta. Sementara Ustadz Ferry dan istrinya bisa dibilang donatur tetap pakaian bekas. Kenapa jadi salting gitu sih kalau deket Papa? Tawa ke TV mulu. Abisnya kamu ganteng-ganteng serigala sih. Mama kan jadi gimana gitu. Selamat menikmati kegantengan Papa kalau gitu. Malu nggak sih? Ya enggak lah. Kenapa mesti malu sih? Di akhirat nanti kita udah nggak peduli lagi pandangan manusia lain. Udah nggak ada guna lagi pamer. Kok bisa begitu? Karena pada hari itu hanya pandangan dan keputusan Allah lah yang paling penting. Yang bisa menentukan nasib kita. Sedekah koin 500 perak yang selama ini kita anggap remeh. Di akhirat nanti kita pegang kencang. Seperti menggenggam berlian. Jadi kita nggak perlu malu dong nyumbang baju bekas melulu? Ih, nggak usah malu lah. Oh iya, Papa perhatiin nggak? Enggak. Perhatiin apa? Yang disumbangin kebanyakan baju-baju bekas Mama semua. Karena kondisinya masih 60-70%. Masih layak. Papa bukan karena nyindir Mama kan? Apa yang harus disindir dari Mama? Semuanya sudah jelas. Jelas agamanya, jelas cantiknya, jelas cintanya, jelas kesetiaannya. Siapa tahu Papa nyindirin Mama yang udah kebanyakan baju. Online shopping melulu. Jadi banyak yang gak kepake. Justru Papa lagi ngajak Mama beramal soleh. Dapat baju dari Papa, belakangan insya Allah dapat pahala karena disedekahkan.
Mama dapat 2 keuntungan. Syukurlah. Tapi bukan mau cari perhatian sama pengurus panti sosial itu kan? Mama udah lihat fotonya? Cantik. Ya salam. Kok sampai ke situ sih mikirnya? Ya iyalah. Punya suami kayak papa harus sampai sana dong mikirnya. Maha besar Allah yang telah menciptakan makhluk seindah istri, bidadari surgaku. Oke, saya jalan dulu ya. Selalu ada yang hilang dari hidupku. Sopo meneh iki? Hah, wis jan, was. Hah. Bro, ingat John Lennon nggak? Nggak ingat. Udah lama dia nggak main kesini. Nah, menurut dia, dunia ini akan damai kalau nggak ada negara dan agama. Nah, itu angan-angan aja. Nyatanya dari dulu sampai sekarang tidak bisa tidak ada negara. Sebelum John Lennon terpikir begitu, agama sudah terlanjur ada. Nah, menurut dia, negara dan agama itu jadi penyebab munculnya perang dan kesengsaraan. Loh, kalau tidak ada negara, malah perang terus. Setiap hari orang geser-geser patok perbatasan seenaknya. Tawuran antar bangsa pasti terjadi. Agama juga? Justru agama yang mengajari kita untuk patuh pada sesuatu yang besar. Tuhan, manusia berhenti menjadi buas kalau mau patuh terhadap Tuhan. Kita ini orang yang percaya Tuhan nggak? Ya kalau saya sih percaya, tapi nggak tahu sampean. Kalau situ percaya Tuhan, kenapa masih mau mengakalin duit orang banyak? Walah, sampean bikin konsentrasi saya rusak. Mestinya, kalau kita patuh pada Allah, kita harus jauh dari maksiat. Masalahnya, Allah suka menaruh rezeki di tempat yang sulit sih. Di tebing yang curam yang banyak ularnya. Ya kalau agak-agak nginjek kepala kambing gunung, ya dimaklumi toh. Pernah nggak terpikir kalau pada satu saat kita tertangkap basah? Sering. Tapi masalahnya yang paling penting, kalau kita ketangkep, sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Orang-orang harus ngeliat aku kalau bawa angpau buat si tuan rumah. Terus tanganku masuk baskom untuk menyumbang, kemudian keluar lagi untuk mengambil sumbangan. Gitu kan, Mbak? Pinter. Sekarang saya sudah tenang. Suatu saat nanti saya ninggalin kamu, kamu sudah bisa mandiri dengan ilmu yang kuturunkan. Makasih, Mbak. Kalau untuk oleh-oleh gimana?
Nggak enak kan datang dengan tangan kosong? Secukupnya aja ya Mbak. Iyalah, jangan serakah. Yang penting ada sisa untuk kita. Sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Orang-orang harus ngeliat aku kalau bawa ampau buat si tuan rumah. Terus tanganku masuk baskom untuk menyumbang, kemudian keluar lagi untuk mengambil sumbangan. Gitu kan Mbak? Pinter. Sekarang saya sudah tenang. Suatu saat nanti saya ninggalin kamu, kamu sudah bisa mandiri dengan ilmu yang kuturunkan. Makasih Mbak. Kalau untuk oleh-oleh gimana? Nggak enak kan datang dengan tangan kosong? Secukupnya aja ya Mbak. Iyalah, jangan serakah. Yang penting ada sisa untuk kita. Oke, saya jalan dulu ya. Selalu ada yang hilang dari hidupku. Sapa meneh iki? Hah, wis jan was. Bro, ingat John Lennon nggak? Nggak ingat. Udah lama dia nggak main kesini. Nah, menurut dia, dunia ini akan damai kalau nggak ada negara dan agama. Nah, itu angan-angan aja. Nyatanya dari dulu sampai sekarang nggak bisa nggak ada negara. Sebelum John Lennon terpikir begitu, agama sudah terlanjur ada. Nah, menurut dia, negara dan agama itu jadi penyebab munculnya perang dan kesengsaraan. Loh, kalau nggak ada negara, malah perang terus. Setiap hari orang geser-geser patok perbatasan seenaknya. Tawuran antar bangsa pasti terjadi. Agama juga? Justru agama yang mengajari kita untuk patuh pada sesuatu yang besar. Tuhan, manusia berhenti menjadi buas kalau mau patuh terhadap Tuhan. Kita ini orang yang percaya Tuhan nggak? Ya kalau saya sih percaya, tapi nggak tahu sampean. Kalau situ percaya Tuhan, kenapa masih mau mengakalin duit orang banyak? Walah, sampean bikin konsentrasi saya rusak. Mestinya, kalau kita patuh pada Allah, kita harus jauh dari maksiat. Masalahnya, Allah suka menaruh rezeki di tempat yang sulit sih. Di tebing yang curam yang banyak ularnya. Ya kalau agak-agak nginjek kepala kambing gunung, ya dimaklumi toh. Pernah nggak terpikir kalau pada satu saat kita tertangkap basah? Sering. Tapi masalahnya yang paling penting,